Italia menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Abbodi mengatakan Italia menggandakan Iran adalah sebuah hal yang mustahil dan sangat tidak pantas. So soltanto che fino all'ultimo rigore ho pregato di poter andare al mondiale, non avevo altri pensieri e penso che come il mio questo sia stato il pensiero di tutti gli italiani. Sono abituato a una continuità di pensiero anche se a volte lo metto in discussione, ma questo non è un tema per noi, come ho detto ieri in altre forme, quindi quello che ho detto vale oggi. Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Paolo Zampolli melontarkan usulan yang dinilai publik sepak bola sejagat sebagai ide yang sangat aneh dan kontroversial. Sebuah gagasan yang syarat muatan politis terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Iran. Kepada Presiden AS dan Presiden FIFA, Zampolli memaparkan Italia pantas manggung di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi Italia memiliki sejarah besar sebagai juara dunia 4 kali. Timnas Italia gagal ke Piala Dunia edisi ke-23 setelah kalah dari Bosnia-Herzegovina di final play-off zona Eropa. Sebuah tamparan keras bagi Italia yang 3 kali beruntun harus absen dari event terbesar sepak bola dunia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026. Penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Gli Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta. Sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final play-off. Federasi Sepak Bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Impor minyak hampir 100%, Bangladesh mengalami kelangkaan bahan bakar minyak imbas penutupan Selat Hormuz. Kendaraan antre di SPBU untuk mendapatkan BBM dengan harga yang melonjak tinggi. Ratusan kendaraan mengantre di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mobil, sepeda motor, dan beca menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan. Selain langka, harga BBM juga naik signifikan hingga 20% dari harga sebelumnya. সময় তো এমনই সিরিয়াল দেখতেছি, সিরিয়াল তো আছেই, দাম বাড়ার পর অন্য কোন জায়গায় কি অবস্থা এটা জানি না, অন্য জায়গায় এখন অনেক জায়গায় আছে তেল দেয় না, এই জায়গায় তাও তেল দিতেছে, অন্য দাম বাড়ার পরে কোনো জায়গায় তেল দিতেছে না, তেল কোনো ঠিক নাই, কোন জায়গায় দেয় কোন জায়গায় দেয় না। Bangladesh yang mengimpor 95% minyak dari Arab Saudi dan Qatar sangat terdampak dengan penutupan Selat Hormuz. Warga Bangladesh berharap konflik segera mereda sehingga jalur perdagangan global di Selat Hormuz bisa kembali normal. Perawat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Zionis Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Sementara itu, para pengunjung dan pasien rumah sakit panik usai merasakan guncangan hebat.
CCTV di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya, Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Diduga peristiwa ini terjadi saat Israel menyerang Iran beberapa waktu lalu. Saat ini هستم توسط بیمارستان خاتم الانبیا در هستم شهر واقعا رو اگه بخوام برای استفادهتون بگم ساعت 11 باشه دقیقه اتفاق افتاد ما اون روز ساعت دیگه سوالی که در مردم از من پیش اومده Sejumlah rumah sakit di Iran kini rusak parah akibat serangan Israel. Pihak otoritas Iran menyebut sedikitnya 3.400 orang tewas. Kita ke mancanegara pemirsa, kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Libanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 di Ponorogo turut mengucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Praka Riko Pramudia. Sebelumnya Praka Riko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Acit Al-Qusar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Praka Riko Pramudia. Kemlu juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Libanon gugur. Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Riko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Acit Al-Qusar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Libanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Sebelumnya 3 prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Libanon atau UNIFIL gugur akibat serangan Zionis Israel. Insiden itu membuat PBB memperingatkan bahwa target pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Zeng Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously.
Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.